Baiklah, perkenalkan nama saya Hilan Sasewa. Saya adalah mahasiswa profesi nurse dari Unjen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tunarungu atau gangguan pendengaran pada anak. Tunarungu dapat diartikan juga sebagai ketidakmampuan seseorang memfungsikan organ pendengarannya. Penyebab dari kondisi ini ada 3, yaitu pada proses prenatal, perinatal, dan postnatal. Pada prenatal itu bisa terjadi karena infeksi virus rubella atau malformasi dan kondisi genetika. Terus pada proses perinatal, tunarungu atau gangguan pendengaran dapat terjadi ketika bayi lahir dengan kondisi asfiksia, prematuritas, dan BBLR serta hiperbilirubinemia. Kemudian pada postnatal itu bisa terjadi karena akibat dari kondisi penyakit meningitis, otitis, sama penggunaan obat-obatan. Patofisiologi dari gangguan pendengaran atau tunarungu adalah proses dari terjadinya bunyi. Yang pertama itu gelombang suara yang masuk melalui telinga kita diubah menjadi getaran melalui membran timpani. Kemudian diamplifikasikan ke vestibular yang kemudian menstimulus ujung saraf kortik yang membuat kita dapat mendengar suara. Setelah itu dari ujung saraf kortik ini kemudian gelombang yang sudah diamplifikasikan dikirim ke otak untuk dipersepsikan sebagai bunyi. Sehingga tuli dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tuli konduktif atau tuli yang terjadi akibat adanya sumbatan di telinga. Kemudian tuli sensorik itu disebabkan adanya gangguan pada saraf pendengaran. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis seseorang atau anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama, audiometri untuk menentukan jenis dan derajat ketulian. Kemudian tes bara untuk mencari ambang respon suara seseorang. Kemudian tuning fork test dengan pemeriksaan Garputala. Kemudian modul sound detector. Kemudian speech and word recognition test. Itu beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis seseorang mengalami gangguan pendengaran. Kemudian untuk penata laksanaan pada anak dengan gangguan pendengaran itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan cochlear implant. Jadi implant dilakukan pada organ koklea. Kemudian media stimulasi visual seperti cermin, artikulasi, atau dengan menggunakan gambar. Kemudian media stimulasi auditoris seperti speech trainer, alat musik, atau tape recorder. Selanjutnya masalah keperawatan yang dapat muncul pada anak dengan gangguan pendengaran. Yang pertama, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan pendengaran. Masalah ini dalam intervensi dapat dilakukan tindakan berupa melatih komunikasi dengan teknik mirror. Jadi ada jurnal pendukung yang menyatakan bahwa tindakan ini dapat membantu menstimulus agar anak mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi tekniknya kalau dari jurnal yang saya dapatkan itu dengan cara pendamping yang mengajarkan anak ini berada di samping anak, kemudian kita meletakkan kaca di depan anak sambil kita melakukan stimulasi dengan mengajarkan anak melafalkan, misalnya melafalkan huruf atau angka dengan anak melihat di kaca. Misalnya kita menyebutkan huruf A
Kemudian anak mengikuti sambil dia melihat visualisasi A itu seperti apa lewat kaca. Itu teknik yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian tidak lupa juga kita mengedukasi keluarga atau orang-orang di sekitar lingkungan anak agar terus melatih anak untuk berkomunikasi. Jangan sampai anak dengan gangguan pendengaran terus kita biarkan dia tanpa kita merangsang untuk dia dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, masalah keperawatan yang kedua yang saya temui yaitu resiko cedera berhubungan dengan gangguan keseimbangan yang dialami oleh anak dengan gangguan pendengaran. Jadi pusat keseimbangan seseorang juga terdapat di vestibula cochlearis, juga merupakan salah satu saraf yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pada seseorang. Jadi ketika saraf ini mengalami gangguan, maka seseorang yang dengan gangguan pendengaran juga dapat mengalami gangguan keseimbangan. Saraf itu namanya vestibula cochlearis. Nah, pada keadaan ini tindakan keperawatan yang saya lakukan yaitu menganjurkan keluarga untuk mendesain rumah safety bagi anak. Contohnya dengan meletakkan alat-alat tajam atau alat-alat yang berbahaya seperti korek api, pisau atau alat tajam lainnya di tempat yang lebih tinggi. Kemudian colokan atau alat-alat listrik atau alat-alat elektronik itu diletakkan di tempat yang lebih tinggi, yang agak tinggi, yang tidak mudah dijangkau oleh anak. Kemudian selanjutnya yang dapat dilakukan di rumah, kita mengedukasi keluarga untuk meletakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau anak, agar ketika anak mau beraktivitas atau mengambil sesuatu itu tidak membahayakan dirinya. Demikian penjelasan saya tentang tunarungu atau gangguan pendengaran pada anak. Sekian dan terima kasih.